Baik, halo teman-teman, selamat bertemu kembali. Kali ini saya dan teman saya Puni akan menjelaskan tugas dari mata kuliah penganggaran perusahaan. Di sini materi yang kami bahas yaitu mekanisme penyusunan dan relevansi anggaran, di mana ada beberapa poin yang kita akan jelas. Ada tujuan khusus, tujuan umum juga, lalu mekanisme dari perencanaan, lalu ada juga fungsinya nanti, terus ada juga kelemahan. Lalu untuk yang pertama kita langsung masuk pembahasan di tujuan umum yang menyangkut hal-hal perencanaan, yaitu di mana ada 3 poin di sini di dalam tujuan umum yang menyangkut hal perencanaan, yaitu ada pemilik modal, konsumen, ekonomi finansial. Di sini dalam pemilik modal, bagaimana kita menjalin hubungan yang sebaik mungkin dengan kaum pemilik modal, agar si pemilik modal ini tetap bersedia memberikan modalnya kepada perusahaan kita. Maka itu harus dirancang sedemikian rupa bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan si pemilik modal ini. Lalu yang berikutnya ada konsumen. Konsumen ini bagaimana kita memetakan dia, karena produk yang dihasilkan harus dapat memberikan kepuasan terhadap konsumen yang kita targetkan. Dari kepuasan tentunya kita harus menjaga hubungan baik juga dengan konsumen agar dia tetap loyal kepada perusahaan kita terhadap produk yang kita produksikan oleh perusahaan. Nah, yang berikutnya lagi ada ekonomi finansial. Ekonomi finansial sangat berpengaruh karena peranannya itu sebagai lembaga yang bergerak di bidang ekonomi dalam sebuah tata bisnis atau perusahaan yang sangat diinginkan oleh perusahaan. Lalu finansial ini juga adalah berupa mencari keuntungan sebagai persyaratan agar perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, di mana kita harus mengimbangi atau perusahaan harus tahu bahwa sebagai lembaga yang bergerak di bidang ekonomi itu tetap memperhatikan agar kita lebih waktunya jangka panjang dalam berbisnis dan mempertahankan bagaimana kelangsungan hidup perusahaan ke depannya. Lalu yang berikutnya ada tujuan khusus yang menyangkut hal perencanaan. Di sini ada beberapa poin. Nanti saya akan jelaskan sedetailnya itu. Yang pertama produk. Produk, misalnya dari sebuah perusahaan itu memproduksikan sebuah produk yang bersifat yang bernilai tinggi dan yang bermutu, maka tentunya perusahaan akan dikenal sebagai perusahaan yang kuantitas produknya itu sangat bermutu dan
memproduksi sebuah produk dengan inovasi-inovasi yang sangat mempengaruhi untuk pendapatan perusahaan, dan tujuannya untuk memberikan feedback yang baik untuk perusahaan dengan mengeluarkan produk-produk yang bermutu dan bernilai tinggi. Lalu yang berikutnya ada luas daerah pemasaran yang ingin dicapai. Nah, di sini sih saya akan menjelaskan bagaimana tentang pasar, bagaimana sebuah perusahaan untuk menggapai pasar yang luas. Tentunya kita harus tahu dari pemetaan pasar itu dibagi menjadi beberapa. Nah, kalau soal untuk perencanaan sih kita lebih ke pasar internasional dan pasar regional atau nasional. Itu pada umumnya semua perusahaan didirikan untuk mencapai pasar-pasar tersebut. Lalu yang berikutnya ada market share yang ingin dimiliki. Lalu yang berikutnya lagi ada return of investment tertentu. Nah, di sini seorang investor harus mengetahui revenue dari sebuah perusahaan agar dia bisa mendapatkan keuntungan lebih dari apa yang diinvest. Nah, maka dari itu perencanaan perusahaan harus lebih khusus kepada investment atau investasi yang dilakukan oleh investor agar dapat memperlancar perencanaan atau mengelola di keuangan perusahaan. Lalu yang berikutnya lagi ada mekanisme penyusunan anggaran. Nah, saya ingin menjelaskan sesingkat mungkin bahwa di dalam garis besarnya mekanisme penganggaran perusahaan ini berjalan paralel dalam pembagian. Nah, dalam penyusunan dan pelaksananya, anggaran perlu melibatkan personalia dari berbagai bagian atau divisi. Nah, di sini pelaksanaan dan penyusunan anggaran itu melibatkan orang-orang tertentu dari berbagai divisi sehingga bisa merancangkan sebuah perencanaan agar lebih detail dan mengeluarkan ide-ide atau pikiran bagaimana berjalannya perusahaan di waktu tertentu atau di periode tertentu. Nah, ini struktur organisasi dalam perusahaan yang ikut merancang anggaran atau perencanaan anggaran. Yang pertama ada direksi, di bawah direksi komisi anggaran dan stafnya. Lalu di sini manajer pemasaran bertugas untuk menyusun anggaran penjualan dan anggaran biaya distribusi, termasuk biaya iklan, promosi, karena di bawah dia adalah bagaimana mempromosi atau mengidentifikasi pasar. Lalu ada juga manajer produksi. Manajer produksi yang menyusun anggaran yang berhubungan dengan seluruh kegiatan produksi, dari tenaga kerja, dari bahan mentah atau bahan pokok, terus pembelian, dan lain-lain. Lalu ada manajer keuangan. Manajer keuangan dia berfungsi menyusun anggaran yang berhubungan dengan posisi keuangan dalam perusahaan, seperti
arus kas atau anggaran kas, anggaran rugi labanya perusahaan itu disusun oleh manajer keuangan dan memperhatikan neracanya. Lalu ada juga manajer umum dan personalia. Dia ini bagian administrasi yang menyusun anggaran berhubungan dengan biaya umum, administrasi dan personalia. Nah, komisi anggaran umumnya bukan merupakan orang yang tetap, melainkan hanya dibutuhkan pada waktu tertentu saja atau periode tertentu ketika melakukan perencanaan atau penganggaran perusahaan. Lalu yang berikutnya ada fungsi penganggaran. Nah, di sini teman saya Foni yang menjelaskan nanti sampai baitnya selesai. Sebenarnya kita bagi dua dalam penjelasan. Nanti teman saya yang bagian keduanya. Nah, yang poin pertama ini fungsi anggaran dalam bidang perencanaan. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, berdasarkan kegiatan-kegiatan pada penyelidikan, studi atau penelitian. Yang kedua, mengerahkan seluruh tenaga dalam perusahaan dalam menentukan arah atau kegiatan yang paling menguntungkan. Lalu yang ketiga, untuk membantu atau menunjang kebijaksanaan perusahaan. Lalu yang keempat, menentukan tujuan-tujuan perusahaan. Lalu yang kelima, membantu menstabilkan kesempatan kerja yang tersedia. Lalu yang berikutnya, mengakibatkan pemakaian alat-alat fisik secara lebih dan efektif. Nah, fungsi anggaran ini yang pertama ini dalam bidang perencanaan ada beberapa poin. Baik, selanjutnya saya serahkan ke teman saya Foni. Baik, selanjutnya untuk fungsi anggaran bagi perusahaan, yang kedua adalah dalam bidang koordinasi. Kalau yang pertama tadi itu dalam bidang perencanaan, sekarang fungsi yang kedua adalah fungsi dalam bidang koordinasi. Nah, dalam bidang koordinasi ini fungsi-fungsinya yang pertama, membantu mengkoordinasikan faktor manusia dengan perusahaan. Ini biasanya dalam sebuah perusahaan ada beberapa situasi yang mungkin terjadi yang menjadi faktor yang dapat mempengaruhi hubungan antara si pegawai dengan perusahaan. Nah, ini seringkali kita temukan terjadi kasus di mana manajer tidak tahu apa yang akan dilakukannya di tahun-tahun yang mendatang, karena si manajer ini tidak menyusun anggaran secara terperinci di awal, sehingga mengakibatkan si manajer ini merasa terganggu atau frustasi dan merasa kurang nyaman dalam situasi tersebut, sehingga si manajer ini semakin lama semakin tidak mampu untuk mengatasinya. Untuk itu pentingnya penyusunan anggaran di awal agar membantu si manajer ini untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian yang kedua, menghubungkan aktivitas perusahaan dengan tren dan dalam dunia usaha. Nah, dalam hal ini bahwa tren keuntungan yang didapat oleh perusahaan itu tergantung kepada bagaimana keadaan dunia usaha pada umumnya. Oleh karena itu, dengan disusunnya anggaran di awal, kita dapat menilai bahwa apakah rencana tersebut itu sesuai dengan keadaan dunia usaha yang akan dihadapinya. Kemudian yang ketiga, untuk menempatkan
penggunaan modal pada saluran-saluran yang menguntungkan. Dalam artian di sini, bagaimana saluran tersebut seimbang dalam program-program perusahaan. Misalnya ketika kita menghitung pengeluaran sebuah perusahaan, tentunya sebelum kita membelanjakan tentang perlengkapan dalam sebuah perusahaan, kita harus mempelajari terlebih dahulu saluran-saluran mana yang paling menguntungkan atau yang paling sesuai dengan program perusahaan. Misalnya sebagian dana dari perusahaan itu kita gunakan untuk membeli peralatan maupun persediaan barang, sedangkan bagian yang lainnya kita pergunakan untuk promosi dan biaya penjualan lainnya. Nah, dalam pembagian tersebut, kedua bagian tersebut itu harus seimbang. Maka dari situlah pentingnya penyusunan anggaran di awal agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya dalam contoh tadi itu bisa jadi persediaan barang yang tersedia atau yang disediakan oleh perusahaan itu terlalu jauh di atas kemampuan penjualan atau produksi. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui kelemahan dalam organisasi. Nah, setelah kita menyusun rencana dengan baik di awal dan kemudian kita jalankan, otomatis kelemahan di sana akan terlihat. Kemudian kita perbaiki. Selanjutnya, kelemahan anggaran. Meskipun begitu banyak manfaat ataupun fungsi dari ketika kita menyusun anggaran, tetapi di sana ada beberapa kelemahan yang membatasi anggaran tersebut. Nah, kelemahan tersebut antara lain, yang pertama, karena anggaran disusun berdasarkan estimasi, baik itu berupa potensi penjualan, kapasitas produksi, maupun yang lainnya. Apabila estimasi tersebut tepat, otomatis kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Tetapi apabila estimasi atau penaksiran tersebut tidak tepat, maka kegiatan tersebut akan terlaksana dengan tidak baik. Karena dalam penyusunan anggaran, penaksiran itu dipakai belum tentu dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian kelemahan yang kedua, anggaran merupakan rencana dan rencana tersebut harus berhasil apabila dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Nah, seringkali keadaan yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran itu mengalami perkembangan yang jauh berbeda dari yang direncanakan. Berarti ini diperlukan pemikiran untuk penyesuaian. Dengan kemungkinan anggaran yang disesuaikan ini agar dapat berkesinambung dalam kondisi yang berubah-ubah, agar data ataupun informasi yang kita dapat diperoleh dengan lebih akurat. Kemudian kelemahan yang ketiga, anggaran merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk membantu manajer dalam melaksanakan tugasnya, bukan menggantikannya. Dalam hal ini bahwa penyusunan anggaran melibatkan banyak pihak, maka secara potensial dapat menimbulkan persoalan hubungan kerja atau biasa disebut dengan human relation yang bisa menghambat proses pelaksanaan anggaran.
Kemudian kelemahan yang keempat, di mana kondisi yang terjadi tidak terlalu 100% sama dengan yang diramalkan sebelumnya. Karena itu anggaran perlu memiliki sifat yang luas. Nah, bagaimana penganggaran tidak dapat terlepas dari penilaian subjektif dari baik itu dari pembuat kebijakan ataupun yang disebut dengan decision maker, terutama pada saat data dan informasi yang tidak lengkap ataupun tidak cukup. Baik, mungkin itu saja kelemahan-kelemahan dari ketika kita menyusun sebuah anggaran. Baik teman-teman, itu saja penjelasan dari kami terkait materi tentang mekanisme dan relevansi anggaran. Jika ada salah penjelasan atau salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.